Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan segera kami hadirkan. Inilah berita pertama bersama saya, Sinta Kurnia. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 di halaman Balai Kota pada Jumat 20 Mei 2022. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 dilaksanakan di halaman kantor Balai Kota. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Asrul. Sementara itu, Komandan Upacara yang dihadiri unsur pimpinan Forkopimda, ASN, TNI, Polri, pelajar SMP dan SMA ini adalah Danki 1 Batalion B, Pelopor Satbrimob, AKP Dasrinal. Wawako Asrul membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema Ayo Bangkit Bersama. Tema ini dipilih agar Hatkitnas dapat menjadi momentum bersama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi COVID-19 yang telah lebih dari 2 tahun menyerang dan turut berefek di segala sendi kehidupan. Momentum baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, bertujuan agar dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif, serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan. Dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ayo, bangkit lebih kuat. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Usai upacara Hari Kebangkitan Nasional di halaman Balai Kota, Pemko Padang Panjang juga menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti, Kelurahan Kapung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Timur, yang dipimpin oleh Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono. Upacara tabur bunga digelar oleh Pemko Padang Panjang di Taman Makam Pahlawan seusai upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman kantor Balai Kota, Jumat 20 Mei 2022. Upacara tabur bunga yang diikuti ASN, TNI, dan Polri ini dipimpin Kapolres Novianto Taryono. Turut hadir Wawako Asrul, Forkopimda, dan jajaran pejabat lainnya. Suasana berlangsung khidmat, ditandai dengan mengheningkan cipta dan hormat kebesaran bagi arwah para pahlawan selama 1 menit. Upacara tabur bunga dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendarma baktikan hidupnya bagi kejayaan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Liga OSIS Serempak 2022 yang digelar dari tanggal 19 Mei 2022 hingga 22 Juni mendatang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Ahad 22 Mei 2022, berlokasi di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wakil Wali Kota Asrul resmi membuka Liga OSIS Serempak 2022 yang berlangsung dari 20 Mei hingga 19 Juni 2022. Liga ini diadakan berkat kolaborasi OSIS SMA SMK, MKKS bersama MGMP Penjaskes SMA SMK se-Kota Padang Panjang yang diikuti 13 SMA SMK di Sumatera Barat. Wawako Asrul mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kompetisi sepak bola merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas, khususnya atlet sepak bola di masa depan. Sementara itu, Ketua Panitia Deki Afsa Putra bersyukur kompetisi ini bisa terlaksana setelah vakum selama 20 tahun. Sementara itu, dari Padang Panjang ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMKN 1, dan SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Diikuti gamers dari 3 provinsi, turnamen PUBG yang digelar oleh generasi milenial keren atau Jimil ditutup secara resmi oleh Wali Kota Fadli Amran di halaman Serambi Mil. Turnamen PUBG atau PUBG yang digelar Jimil, generasi milenial keren Kota Padang Panjang, resmi ditutup Wali Kota Fadli Amran. Kegiatan yang pertama kali digelar tersebut diselenggarakan sejak Sabtu 21 Mei 2022
dan diikuti para gamers dari Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sebanyak 64 tim. Dalam turnamen tersebut keluar sebagai pemenang tim Baja Serba Usaha Farm dari Kota Payakumbuh, disusul Katama 88 E-Game dari Kota Sawah Lunto, dan juara ketiga tim Morfin 4X dari Kota Padang. Untuk kategori Terminator yang banyak melakukan kill, diraih tim Baja Serba Usaha Farm serta tim Fair Play dimenangkan Ambasador G-Milk Padang Panjang. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan G-Milk ini. Dikatakannya, turnamen ini tidak hanya sekedar permainan semata, melainkan juga bisa menjalin silaturahmi dan meningkatkan ekonomi masyarakat Padang Panjang. Karena tidak hanya orang Padang Panjang yang ikut turnamen ini, tapi juga dari Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sementara itu, penasehat kegiatan Ridwan Syah menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang ikut serta. Sedangkan Ketua Panitia Arya Saputra mengatakan, turnamen ini diadakan untuk meningkatkan peminat e-sport di Padang Panjang dan mempererat tali silaturahmi, serta menunjukkan bahwa bermain game tidak selamanya negatif. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wujudkan ASN berkualitas, Pemko Padang Panjang melalui BKPSDM gelar BIMTEK penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di Aula Wisma Pangeran. Bertempat di Aula Wisma Pangeran, Pemko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM gelar BIMTEK penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK Senin 23 Mei 2022 hingga Rabu 25 Mei 2022. Dibuka Wakil Wali Kota Asrul, kegiatan tersebut bertujuan guna meningkatkan pengetahuan ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara profesional sebagai pengelola data, bertanggung jawab dalam penyusunan AKPK masing-masing ASN di OPD. Wawako Asrul menyampaikan, BIMTEK yang dilaksanakan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan ASN berkualitas. Analisa penting dilakukan agar kebijakan kepegawaian ke depan dapat berjalan efektif dan efisien, termasuk pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi ASN lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Rudi Suarman mengatakan, saat ini OPD di lingkungan Pemko belum memiliki data AKPK yang dibutuhkan masing-masing ASN, sehingga di tahun anggaran 2022, Pemko perlu menyelenggarakan kegiatan BIMTEK AKPK untuk kebutuhan tersebut. Haris Suyata dan juru kamera Mulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dewan Pengurus Korpri Unit Kota Padang Panjang masa bakti 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Ketua Korpri Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra. Bertempat di halaman kantor Balai Kota, Selasa 24 Mei 2022, Ketua Korpri Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Unit Kota Padang Panjang masa bakti 2022-2027. Sekdako Sony berharap pengurus Korpri dapat mendukung program-program utama Korpri, salah satunya penguatan ideologi dan karakter ASN agar tegak lurus pada negara sesuai tugas dan fungsinya. Dengan keberadaan Korpri dapat menciptakan kebersamaan dan mampu kembali membangkitkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini sesuai dengan tagline atau branding ASN yang terbaru saat ini, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Yuli Guslinda, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 35 peserta dari organisasi kepemudaan di Kota Padang Panjang mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda di Kota Padang Panjang tahun 2022 atau Young Summit and Leadership Training Angkatan Kedua. Digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar di Mifan Waterpark, Selasa 24 Mei 2022, kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda Kota Padang Panjang tahun 2022 atau Young Summit and Leadership Training Angkatan Kedua dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 35 peserta dari organisasi kepemudaan yang ada di Kota Padang Panjang. Dalam arahannya, Wako Fadli menilai kegiatan ini bagus untuk pengembangan generasi muda dan dipilih betul anak muda yang serius mengelola dan membina kebiasaannya dari usia dini. Wako Fadli meyakini bahwa kita semua terlahir untuk dijadikan pemimpin dan akan terlihat nanti dari pembicara-pembicara yang ada. Ia juga mengatakan tidak ada proses belajar yang instan, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan benefit dari setiap proses peristiwa yang dijalani sampai hari ini.
Wakofadli juga berpesan kepada para peserta untuk serius dalam mengikuti kegiatan ini. Ia meminta peserta dapat menyerap semua ilmu yang diberikan dari narasumber dan menerapkan di dalam kehidupan. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Andra Nova menjelaskan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi generasi muda di Kota Padang Panjang dalam kepemimpinan di organisasi. Lebih lanjut, Andra mengatakan, kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 Mei 2022 ini diikuti peserta yang berasal dari perwakilan organisasi kepemudaan di Kota Padang Panjang, seperti KNPI, LPM, dan Karang Taruna, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, SMA Huswatun Hasanah dan MA Serambi Mekah, wisuda sebanyak 34 santri Angkatan 23 tahun ajaran 2021-2022. Sebanyak 34 santri SMA Uswatun Hasanah dan Madrasah Aliyah Serambi Mekah, Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah, ikuti wisuda angkatan ke-23 tahun ajaran 2021-2022. Wisuda yang berlangsung di Gedung Graha 165 Ponpes Serambi Mekah, Rabu 25 Mei 2022 ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, beserta para tamu dan undangan lainnya. Wawako Asrul mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang diwisuda dan berharap ilmu pengetahuan yang telah didapat mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pada rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemko Padang Panjang di ruang VIP Balai Kota, KPK mendorong Kota Padang Panjang menjadi peringkat pertama MCP tahun 2022. Motivasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mendorong Kota Padang Panjang menjadi peringkat pertama Monitoring Center of Prevention atau MCP pada tahun 2022 tersebut disampaikan saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah Kota Padang Panjang di ruang VIP lantai 2 Balai Kota, Rabu 25 Mei 2022. Rombongan yang dipimpin Ketua Satuan Tugas Wilayah 1 Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK RI Arief Wicaksono memberikan apresiasi kepada Pemko yang telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Pemko Padang Panjang telah menunjukkan dan memiliki itikat yang baik dan komitmen dalam pemberantasan tindakan korupsi. Hal tersebut terbukti dengan hasil pengukuran MCP Kota Padang Panjang yang menduduki peringkat kedua di Sumatera Barat dengan skor 91,10. Arief berharap kedepannya dengan nilai di atas 90, Kota Padang Panjang bisa mengimplementasikan di lapangan sehingga bisa menjadi budaya kerja yang cukup dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Asrul saat menyambut rombongan mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan koordinasi dengan Pemko dalam optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan berharap bimbingan KPK terhadap strategi mengatasi kendala dan permasalahan guna pemenuhan indikator dan subindikator perbaikan tata kelola Pemko pada tahun 2022. Ikut hadir Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Iriansyah Tanjung, serta undangan pejabat lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, di belakang saya Anda melihat petugas operator Command Center Kota Padang Panjang. Untuk mengupgrade ilmu dari operator tersebut, Kominfo Padang Panjang menghadirkan narasumber Branch Manager Jasmita Wahyu Prasetyo untuk meningkatkan layanan 112 Kota Padang Panjang. Dinas Kominfo memberikan pelatihan kepada operator Command Center atau CC guna memaksimalkan layanan 112 sebagai panggilan kegawat daruratan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Rabu 25 Mei 2022. Pelatihan diberikan langsung oleh Branch Manager Jasnita Wahyu Prasetyo. Jasnita merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan teknologi informasi. Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi Dinas Kominfo Jimmy Saputra mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan pengetahuan kepada operator guna mengoptimalkan layanan kedaruratan 112. Masyarakat bisa mengadukan apapun di call center 112.
Nomor 112 bisa digunakan bebas pulsa melalui handphone, gadget, atau telepon rumah. Bahkan nomor 112 ini bisa digunakan untuk handphone yang tidak diketahui passwordnya. Layanan 112 Kominfo hanya menerima informasi. Selanjutnya akan diteruskan kepada dinas terkait sesuai aduan, seperti kepolisian, Pol PP, Damkar, BPBD, PMI, tim kesehatan, dan dinas terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi Pemko yang melayani masyarakat dengan cepat. Sementara itu, Wahyu Prasetyo menyampaikan, pada pelatihan ini diberikan tips dan trik meningkatkan pelayanan kedaruratan kepada masyarakat, serta mengasah kembali skill operator 112 dan OPD terkait. Haris Suyata dan juru kamera Aldea, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, setelah lebih 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, Pemko Padang Panjang kembali menggelar senam bersama di lapangan Khatib Sulaiman Bancalawe pada Jumat 27 Mei 2022. Antusiasme tampak dari ASN Pemko Padang Panjang, baik PNS maupun THL yang mengikuti senam pagi bersama di lapangan Bancalawe, Jumat 27 Mei 2022. Hal ini dikarenakan sejak lebih 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, pemerintah Kota Padang Panjang tidak menggelar senam pagi bersama. Wakil Wali Kota Asrul dan pejabat lainnya juga tampak ikut melaksanakan senam pagi bersama tersebut. Wawako Asrul sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebuah kerinduan bagi semua bisa melaksanakan senam pagi kembali setelah lebih 2 tahun absen. Ia juga mengatakan kegiatan senam pagi akan berlanjut ke depannya pada minggu genap di setiap bulannya. Untuk masyarakat juga dilaksanakan pada hari Ahad setiap bulannya. Ia juga berharap ke depannya tidak terjadi lagi pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan tidak ada lagi kasus COVID-19 di Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terus ikuti informasi terbaru tentang Kota Padang Panjang setiap harinya di Facebook dan Instagram Kominfo Padang Panjang dan website berita.padangpanjang.go.id. Dan jika Anda mengalami kegawat daruratan, hubungi call center 112 Kota Padang Panjang. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.